Halo, selamat pagi kepada kita semua. Pada kali ini kita membahas mengenai hukum Kirchhoff IPA kelas 9 kurikulum K13 di buku halaman 218. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita di sini diharapkan siswa sebagai peserta didik mampu menerapkan konsep hukum Kirchhoff untuk menentukan nilai kuat arus listrik dalam rangkaian listrik. Oke, coba perhatikan gambar berikut ini, gambar suatu bundaran. Pernahkah kamu mengamati arus kendaraan bermotor pada suatu bundaran? Kendaraan yang masuk dari jalur utama akan berpisah di persimpangan jalan dan menuju tujuan masing-masing. Jumlah mobil yang masuk dan yang keluar jalur akan tetap sama. Nah, jadi seperti kendaraan tersebut dalam bundaran, berlaku juga pada listrik. Nah, untuk lebih memahami, coba kita perhatikan materi berikut ini. Yang pertama, pada rangkaian seri, ya, ampermeter sebelum lampu pertama dan ampermeter juga sebelum lampu yang kedua. Jadi setelah saklar ditutup, artinya rangkaian tertutup, jadi arus listrik sama. Jadi pada ampermeter ini jarumnya menunjukkan angka yang sama sebelum lampu pertama dan juga sebelum lampu yang kedua. Itu untuk yang rangkaian seri. Bagaimana yang rangkaian paralel? Pada rangkaian yang paralel, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang tersebut. Jadi, kuat arus listrik di ampermeter yang ini sama dengan jumlahnya ampermeter menuju yang lampu kedua dengan ampermeter yang di lampu yang pertama. Jadi hukum Kirchhoff pertama ini menyatakan jumlah arus yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Perhatikan ilustrasi di bawah. Yang ini I1, I2, I3, I4, I5, dan I6. Ya. Nah, berdasarkan gambar ilustrasi ini, hukum Kirchhoff dapat dituliskan dengan persamaan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang masuk artinya menuju titik percabangan. Yang mana saja I2 ditambah I5 ditambah I6 sama dengan sigma I keluar, yaitu I1 ditambah I3 ditambah dengan I4. Untuk lebih memahami aplikasi persamaan atau rumus hukum Kirchhoff pertama itu, perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar ini, I1 2 ampere, I2 4 ampere, I3 yang ditanya ya, I4 3 ampere, I5 5 ampere, I6 7 ampere. Nah, berdasarkan gambar yang ini, tentukanlah besar kuat arus I3 yang keluar dari percabangan ini. Nah, untuk penyelesaian ini kita pakai hukum Kirchhoff tadi, ya. Di mana hukum Kirchhoff tadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Perhatikan arah panahnya. Kalau dia menuju titiknya ini berarti kuat arus listriknya masuk. Sebaliknya jika dia keluar atau meninggalkan titik percabangan berarti dia keluar.
Maka I2 tambah I5 tambah I6 sama dengan I1 tambah I3 tambah I4. I2 berapa tadi? 4 ampere tambah 5 ampere tambah 7 ampere sama dengan 2 ampere tambah I3 yang ditanya ya, ditambah 3 ampere. 4 tambah 5 tambah 7, 16 ampere sama dengan 2 tambah 3, 5 ampere tambah I3. Jadi 16 kurang 5 sama dengan I3. 16 kurang 5, 11 ampere sama dengan I3. Ya. Maka besar arus listrik yang keluar dari cabang I3 adalah 11 ampere. Dari sini ya, 11 ampere. Yang kedua, perhatikan rangkaian di bawah. Berapakah I1, I2, dan I3? I1 yang ini, I2 yang ini, I3 yang ini. Nah, I yang masuk 40 ampere. Oke, sehingga setelah di titik P yang ini 10 ampere ini lalu ada menuju I1 dan 25 ampere. Nah, berapakah I1? Coba perhatikan titik cabang P. Ini ya, titik cabang P, I sama dengan ya, I sama dengan berarti yang keluar 10 ampere ditambah I1 tambah 25 ampere. Sedangkan 40 ampere itu yang masuk. Jadi 40 ampere sama dengan 10 tambah 25, yaitu 35 ampere. Jadi 40 ampere sama dengan 35 ampere tambah I1. Jadi I1 sama dengan 40 dikurang 35 sama dengan 5 ampere. Jadi I1 yang keluar dari titik P ini adalah 5 ampere. Oke, inilah I1. Nah sekarang, untuk menjawab yang I2, perhatikan titik Q. Ini titik Q. Titik Q ini yang manakah yang masuk dan yang mana yang keluar? Nah, yang masuk pada titik Q yaitu 10 ampere dan I1 ya, itu yang arus yang masuk. Jadi yang masuk yang ini, sedangkan yang keluar I2. Jadi 10 ampere tambah I1 sama dengan I2. Jadi sekali lagi ini yang keluar, sedangkan yang masuk yang ini. Maka I1 tadi berapa? Yang ini 5 ampere. Jadi 10 tambah 5, 15 sama dengan I2. Maka I2 yang keluar dari titik P 15 ampere. Nah, untuk menjawab I3, coba perhatikan titik cabang S. Cabang S yang keluar tentu I3. Yang masuk yang mana? Yaitu yang masuk I2 dan 25 ampere ini ya. Jadi ini yang masuk menuju titik cabang S. Jadi I2 yang ini tambah 25 sama dengan I3. Maka I2 tadi berapa? 15 ampere tambah 25 sama dengan 40 ampere. Ini dia ya. Atau bisa juga pada rangkaian ini semua, yang manakah I yang masuk dan yang mana I yang keluar? Yang masuk tentu yang ini ya. Sedangkan yang keluar tentu yang ini. Maka I sama dengan I3. Maka I berapa? 40 sama dengan I3. Oke, kita lanjut menyelesaikan yang nomor 3. Tentukanlah kuat arus listrik I1 sampai dengan I6. Nah, pada gambar ini perhatikan penyelesaiannya. Titik cabang A. Coba perhatikan titik cabang A. Tetap kita pakai sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar. Cabang A yang mana yang masuk? 50 mA. Dan yang keluar 30 mA dan I1. Ya, dan I1. Nah, sekarang yang masuk 50 ampere sama dengan 30 mA. Jadi 50 kurang 30 mA sama dengan I1. Jadi 20 mA sama dengan I1. Ya. Perhatikan titik cabang C yang ini.
titik cabang C ini, ya, yang manakah yang masuk? Yang masuk tentu ke titik cabang C 30 miliampere. Sedangkan yang keluar 15 miliampere dan I5. Ya. Maka 30 miliampere dikurang 15 ini sama dengan I5. Inilah yang I5. Oke? Nah, sekarang I5 sudah dapat. Kita perhatikan titik cabang E, ya. Yang manakah keluar dan yang manakah kuat arus listrik yang masuk? Tentu dengan memperhatikan tanda panahnya. Yang masuk yaitu 15 miliampere, yang ini ya. Ini. Dan juga I6, maka yang keluar 23 miliampere. Maka 15 ditambah I6 sama dengan 23. Itu ya. Maka I6 sama dengan 23 dikurang 15 miliampere sama dengan 8 miliampere. Dapat I6. Jadi tidak harus berurutan dari I1 sampai 6, tidak. Mana lebih gampang kita mengerjakannya bisa. Oke? Nah, sekarang perhatikan titik cabang D. Nah, ini. Titik cabang D yang mana I masuk dan yang mana I keluar. Oke? Nah, D yang masuk I5 sedangkan yang keluar I4 dan I6. Maka I5 sama dengan I4 ditambah I6. I5 tadi ini 15 miliampere. Sama dengan I4 ditambah I6 tadi berapa? 8 miliampere. Jadi 15 kurang 8 miliampere sama dengan I4. Sama dengan 7 miliampere. Oke? Maka ini 7. Nah, ini sudah. Sekarang perhatikan titik percabangan B yang ini. Titik cabang B, yang mana yang masuk dan yang mana yang keluar. Yang masuk I1 dan I4. Sedangkan yang keluar I2. Maka sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi sigma itu sekali lagi tadi jumlah ya. Tetap ini kita pakai. Yang masuk I1 tambah I4 sama dengan I2. Berapa I1? I1 tadi 20 miliampere. I4 7 miliampere sama dengan I2. Oke? Maka 27 miliampere sama dengan I2. Oke? Nah, selanjutnya titik percabangan F. Nah, F di sini yang mana masuk I2 dan 23, maka yang keluar I3. Maka I2 tambah 23 sama dengan I3. Maka 27 tambah 23 miliampere sama dengan I3. Nah, jadi I3 sama dengan 50 miliampere ya. Nah, selain daripada titik percabangan F seperti nomor 2 tadi, pada gambar ini semua ya, pada gambar ini yang mana yang masuk dan yang keluar. Yang masuk tentu hanya 50 miliampere ya. Sedangkan yang keluar I3. Maka 50 miliampere sama dengan I3 ya, lebih cepat. Itulah mengenai pembahasan hukum Kirchhoff pada rangkaian. Semoga pembahasan kali ini, contoh soal yang sudah kita bahas, dapat dimengerti, dipahami dengan baik. Tentu untuk memahami itu tidak bisa dengan cepat. Harus diulang, terutama berlatih untuk mengerjakan soal. Oke? Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih.